Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bu Yamin selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Kalimantan Kidul, yang saya dan Pak Bondan hormati, Bapak Ibu guru yang salah satu diantaranya merangkap sebagai kombel, dan yang saya hormati juga Ibu Erik selaku perwakilan komite. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini dengan suasana yang cerah dan sedikit panas, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul untuk pelaksanaan kegiatan desiminasi ya Pak Presiden ya, dalam rangka memenuhi kegiatan CGP atau calon guru program. Terima kasih atas bantuan dan rawuhnya teman-teman, karena ini saya dan Pak Bondan ngerepoti atau meminta waktu dari Van Zainal Sedoyo untuk membantu mendukung kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, mohon maaf apabila dalam persiapannya ada yang kurang, kami dan Pak Bondan di awal mohon maaf dulu. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Zainal Aditama. Saya di sini akan membantu Pak Bondan untuk membantu presentasi sekaligus jadi MC atau Master of Ceremony kalau istilah kerennya. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan tadi sudah dibuka. Yang kedua nanti ada sambutan-sambutan. Yang pertama nanti dari Bu Rianti selaku kepala sekolah, dan yang kedua nanti dari Pak Agung selaku ketuanya Kombel atau komunitas belajar. Yang ketiga nanti ada pemaparan atau presentasi langsung dari narasumber kita Bapak Bondan Syadanu, dan yang keempat nanti untuk pembelajaran pertama, monggo kita ucapkan basmalah dulu agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran. Monggo salam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua ini sambutan dari Pak Agung dulu ya, syarat sambutannya sama. Yang pertama ini dari Pak Agung selaku ketua komunitas belajar. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah teman-teman guru sekalian yang pada hari ini diberikan kesempatan hadir. Pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan ini untuk bisa hadir menyaksikan diseminasi dari Pak Bondan. Kemudian sholawat serta salam tambahkan curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Jadi langsung saja, saya sebagai ketua kompil sementara di Bandulan, yang komunitas ini dibentuk pada awal-awal dulu adanya Guru Merdeka. Kebetulan saya yang pertama mendapatkan sertifikat untuk membuat komunitas di PMM itu syaratnya adalah harus mempunyai sertifikat. Kebetulan saya sendiri yang pertama dulu, akhirnya ya sudah kita bentuk komunitas itu. Terus seiring berjalan waktu, alhamdulillah Pak Bondan juga sudah memperoleh sertifikat, sehingga saya tambahkan jadi pengurus
ketika di BUMN, sehingga pengurusan di Kompel Timbang Tunggal ini akan bertambah. Harapannya supaya ke depan itu kegiatan semakin banyak, semakin memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian khususnya, dan umumnya nanti bisa ke yang lain. Dan salah satu kegiatan dari Timbang Tunggal ini nanti adalah hari ini akan ada diseminasi dari bulan mengenai budaya positif yang akan disampaikan Pak Bondan, karena memang dengan nanti harapannya diadakan seminar atau diseminasi budaya positif ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Itu harapan saya seperti itu. Nah, untuk itu monggo nanti kita simak, kita cermati, mungkin kita ambil sisi yang positif dari nanti budaya positif yang disampaikan Pak Bondan, sehingga kita nanti kedepannya akan jadi lebih baik lagi. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Bondan, dan berikutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara yang kedua ini sambutan. Untuk kali ini sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Bu Yanti selaku Kepala Sekolah SDN Negara Kidul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Bondan, Pak Agung, Pak Sen yang telah berupaya untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi tentang PNM, utamanya ini kita mengarah ke PNM. Baiklah Bapak Ibu, tidak terpanjang-panjang, nanti Pak Bondan bisa menyampaikan dengan leluasa, dengan lengkap, sehingga Bapak Ibu bisa menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Bondan. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah desiminasi Pak Bondan dalam rangka menyampaikan budaya positif. Nah, desiminasi itu sendiri harapannya dari desiminasi ini Bapak Ibu semua sadar dan bisa menerima apa informasi apa yang disampaikan oleh Pak Bondan terkait budaya positif. Jadi Bapak Ibu semua sudah besok bahwa saat ini kita Bapak Ibu guru semua dituntut bagaimana bisa menghasilkan, bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Jadi selalu ditagih saya kalau nge-share terkait PNM itu memang betul Bapak Ibu, aksi nyata ditagih ini budaya positif dan lain sebagainya. Jadi monggo, dan alhamdulillah Pak Bondan, Pak Agung, Pak Jen nanti bisa membawa teman-teman, bisa membawa Bapak Ibu guru semua agar lebih aktif lagi bagaimana menghasilkan aksi nyata, bagaimana bisa menghasilkan sertifikat di dalam PNM. Jadi harapan saya Bapak Ibu tidak usah pawang, tidak usah khawatir gak bisa. Jangan khawatir terlalu rumit, jangan Bapak Ibu. Jadi harapan saya Bapak Ibu semua itu, utamanya yang Bapak Ibu yang masih muda-muda, masih banyak peluang jalan ke depan. Jadi monggo bersama-sama dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sehingga Bapak Ibu semua berhasil dalam menuntaskan PNM seperti apa yang dituntut oleh pemerintah saat ini. Jadi dengan harapan nanti apa yang disampaikan Pak Bondan tentang budaya positif, namanya saja budaya positif. Jadi budaya itu kan kebiasaan, hasil dari pembiasaan yang terus-menerus. Jadi dengan harapan budaya positif ini juga menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menambah kemajuan
untuk memenuhi administrasi atau kelengkapan dalam pembelajaran. Jadi itu deh Bapak Ibu harapan saya dengan aktifnya kombel kita SDN 03 Nambangan Kidul, yaitu kombel timbang bulan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa bekerja sama, bisa menghasilkan karya yang lebih banyak, yang lebih baik lagi, sehingga sangat bermanfaat baik bagi anak didik sekolah maupun di dalam dunia pendidikan. Kemarin baru saya sampaikan ke Pak Agung bahwa kepala sekolah harus laporan tentang kombelnya, kombelnya. Nah, karena kita punya kombel tapi belum aktif ya Pak Agung, makanya saya nggak mengisi Bapak Ibu. Jadi saya nggak mengisi yang bisa oleh dinas itu. Nah, yang naik itu saya dengan Pak Bunda. Nah, itu terkait juga dengan rapat pendidikan Bapak Ibu. Kombel, ada kombel, beberapa kombel di Madiun itu ada yang nilainya mengalami kenaikan, ada kombel yang turun. Nah, ini diintervensi oleh pusat ya Bapak Ibu, yang hari ini kalau tidak salah itu mendapat kunjungan, mendapat pendampingan ya Bapak Ibu dari pusat. Jadi itu kombel yang sudah terbentuk. Mudah-mudahan dengan terbentuknya, aktifnya, terlaksananya kombel kita yaitu timbang bulan nanti membawa kedepannya lebih baik lagi untuk Bapak Ibu semua, untuk sekolah dan untuk semuanya. Itu deh Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Untuk selanjutnya monggo kegiatan aktivitas dilanjut ya Pak dan nanti saya bisa meninggalkan Pak ini ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, beberapa hari ini memang saya tidak maksimal ini tadi mereges beberapa hari juga vertigo kemarin dari Selasa dan masuk hari Senin itu hampir ngumplok Bapak Ibu. Jadi saya pulang bisa pamit dan itu Pak Yudi untuk mewakili yang di jahit di waktu itu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf nanti saya meninggalkan ini kegiatan. Selanjutnya akan serahkan ke Pak Bunda, Pak Jen, Pak Agung. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Agung dan Ibu atas beberapa kata-katanya yang bisa memberi semangat untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah acara yang ketiga dan ini merupakan acara inti. Sebelum masuk ke acara inti akan saya buka dengan sebuah pantun. Nah, minum teh hangat, makannya roti bolu, biar Pak Bunda lebih semangat. Tepuk tangan dulu. Nah, ini Pak Bunda kita tolong sekalian. Ini volumenya belum begini. Oh ya, bagi dulu. Oh ya, tapi belakangnya ngandel. Ini lanjut Pak Bunda. Untuk waktu yang tepat kami persilakan kepada Pak Bunda. Monggo. Di bagian ini. Oke, terima kasih Pak Zainal selaku MC tadi ya. Terima kasih Pak Agung. Ini ketua kombel yang baik hati ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi mungkin yang kami sediakan belum bisa membuat Bapak Ibu selamat. Jadi mohon maaf, jadi bisa dinikmati apa adanya. Gitu itu sekali. Akhirnya bersyukur. Ini bangun juga. Ya, sedikit.
menunggu ambil panas-panas minum es teh. Benar malas kudu tetap mengengel. Ya pantunnya pantun puisi kan. Ya Mas Zainal, mohon izin waktunya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi saya di sini ingin melakukan melaksanakan diskriminasi budaya positif terkait pemahaman saya selama mengikuti program guru penggerak. Jadi artinya saya di sini bukan sebagai mentor, bukan sebagai guru yang mengajari, yang menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya di sini hanya sekedar sharing, menyampaikan pemahaman apa yang sudah saya peroleh dalam program guru penggerak tersebut. Jadi mungkin Pak Zainal bisa sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari diskriminasi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab. Untuk yang pertama, jadi setuju atau tidakkah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Kalau hukuman itu bisa membuat anak menjadi disiplin? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang tidak setuju, ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa? Setuju. Iya, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang pertama tadi hukuman dapat mendisiplin anak. Kemudian yang kedua itu pemberian hukuman dalam hal positif. Untuk yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti setelah kita mendengarkan pemahaman saya dari budaya positif, Bapak Ibu guru sendiri bisa menilai jawaban tadi sudah tepat atau belum. Jadi nanti tidak perlu saya jawab, Bapak Ibu semuanya bisa menjawab sendiri setelah saya memaparkan materi. Oke, lanjut Pak Zainal. Ya. Jadi konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan nanti ada 8 poin. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan terakhir ada segitiga restitusi. Pertama yang saya bahas tentang paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemarin untuk KKB kelas 5 dan 6 sudah sempat disinggung oleh Bu Sulis tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada kurikulum Merdeka ini tujuan inti kita itu bukan mencerdaskan anak yang pertama, yaitu mendidik karakter anak supaya apa? Supaya bisa memenuhi profil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang harus dikuasai oleh anak-anak. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi itu tugas Bapak Ibu guru yang pertama. Jadi selain mencerdaskan, yang paling utama yaitu di pendidikan karakter. Karena di zaman modern seperti sekarang ini, masalah kecerdasan mungkin anak bisa mencari sendiri. Tapi kalau karakter memang harus dibentuk dengan cara didampingi, kemudian diarahkan. Karena apa? Karena kecerdasan ilmu pengetahuan yang diterima anak di sekolah tidak menjamin anak-anak sukses nanti ke depannya. Tapi kalau karakter itu lebih dominan mencapai anak-anak sukses seperti apa? Seperti semangat berjuang, kemudian bernalar kritis, itu lebih daripada anak-anak bisa menghafal teori-teori dari ilmu pengetahuan atau
atau materi pelajaran. Yuk lanjut Pak Jinal. Nah ini untuk konsep inti yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu sebetulnya melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi disiplin itu bukannya kita melakukan sesuatu karena ada unsur A, unsur B, unsur C dan sebagainya. Jadi sebetulnya arti disiplin itu belajar, kemudian kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita yakini. Kalau yang kita yakini benar, maka itu bisa masuk ke dalam disiplin. Selama nilai-nilai yang kita yakini itu sesuai dengan Pancasila. Kemudian, sebentar Pak Jena. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah bisa disiplin tanpa adanya iming-iming, entah itu hukuman ataupun penghargaan, maka itu disebut sebagai disiplin positif. Kalau masih ada iming-iming, berarti itu tetap disiplin, tapi bukan disiplin positif. Kemudian yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang diharapkan dari budaya positif ini, yaitu pada disiplin positif, murid-murid bisa melakukan tindakan atau perilaku-perilaku yang baik atas kemauan diri sendiri, bukan karena dihukum oleh bapak ibu guru atau ada iming-iming hadiah dari bapak ibu guru. Oke, Pak saya lanjut ya. Untuk berikutnya, pemaparan berikutnya, ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif yang harus ada. Artinya harus ada, tidak semua, tapi alangkah baiknya bisa dikuasai semua. Jadi harus ada dalam diri murid. Tidak hanya murid saja ya, jadi bisa dalam diri bapak ibu guru ataupun teknik ataupun komite ataupun semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu diambil dari 3 sumber ini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selain dari profil pelajar Pancasila, ternyata nilai-nilai kebajikan universal juga diambil dari IPO Primary Years Program. Ini merupakan karakter yang harus ada pada anak usia 3 tahun sampai 13 tahun. Jadi ini khususnya di pendidikan sekolah dasar. Apa yang harus anak-anak miliki? Karena gini, nilai-nilai ini yang sudah mereka miliki di sekolah dasar pastinya akan diteruskan ke jenjang berikutnya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang seharusnya ada dan tidak boleh tidak. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan juga diambil dari keterampilan hidup, life skill. Ini biasanya digunakan ketika anak-anak sudah dewasa. Artinya ini sangat dominan sekali, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Lanjut Pak Jina. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia artinya ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi seperti ada kita bekerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, mendapatkan gaji, mendapatkan upah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tidak hanya kita, murid pun juga sama. Jadi banyak sekali perilaku yang dilakukan oleh murid itu sebetulnya bukan penyimpangan yang negatif. Sebetulnya ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi atau belum mereka dapatkan di rumah. Selanjutnya, jadi kebutuhan dasar manusia itu dikategorikan dalam 5 golongan. Yang pertama adalah bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian keluarga. Yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, atau bertawa. Jadi ini refleksi diri dalam diri ya. Ketika saya mengajar, terkadang anak-anak itu tidak memperhatikan apa yang saya ajar. Ternyata apa? Ternyata ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dalam diri anak. Apa itu? Mungkin ketika saya mengajar itu membosankan. Jadi anak-anak itu butuh yang namanya kesenangan. Jadi terkadang dalam belajar kita tidak usah serius fokus pada materi, mungkin bisa diberikan permainan dalam bentuk aktiviti atau kegiatan yang lain yang disenangi anak. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu intinya itu belajar dengan senang. Jadi intinya itu bukan belajar. Jadi inti pertama ini senang dulu. Ketika sudah senang, maka apa yang diberikan oleh pemateri atau guru, insya Allah bisa diterima oleh anak. Lanjut Pak Jenar ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Jadi untuk melaksanakan disiplin positif tadi, semua manusia pasti ada namanya motivasi. Jadi motivasi itu ada dua. Pertama eksternal dan internal. Eksternal itu berasal dari luar, internal itu berasal dari dalam diri. Jadi saya yakin semua orang yang melakukan perubahan, baik itu perubahan yang positif maupun negatif, pasti ada motivasinya, entah itu dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Ini untuk motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi di sini mungkin ada, ini contohnya seperti saya dulu waktu saya kecil. Saya mengerjakan tugas dari bapak ibu guru. Saya rajin sekali waktu sekolah dulu. Kenapa? Karena saya takut kalau dihukum oleh bapak ibu guru. Artinya apa? Motivasi saya berubah menjadi lebih baik bukan dari dalam diri saya, tapi dari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sama juga eksternal. Contohnya ya seperti tadi, saya membantu orang tua, bukan karena saya betul-betul ingin membantu orang tua. Karena apa? Supaya ketika saya sekolah diberi uang saku. Nah itu. Jadi motivasi manusia itu ada dua, internal dan eksternal. Ini yang berikutnya adalah motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kalau di program hukum itu motivasi yang terbaik itu adalah yang berasal dari diri sendiri atau intrinsik. Karena apa? Dalam motivasi intrinsik kita ketika melakukan hal-hal yang positif itu berasal dari dalam diri sendiri. Karena apa? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal yang negatif atau hal yang buruk, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Atau bisa dikatakan kita merendahkan diri sendiri. Ini pernah saya lihat ya, ini murid-murid saya. Mungkin ada kesamaan juga. Jadi ketika anak-anak dapat nilai jelek,
tidak melakukan perubahan yang positif. Apa? Karena ada temannya. Jadi tidak perlu melakukan atau tidak perlu belajar lebih sungguh-sungguh supaya dapat nilai bagus. Jadi ini salah satu tugas kita sebagai guru maupun sebagai orang tua untuk anak-anak kita di rumah. Jadi kita harus membangun motivasi perubahan menjadi lebih baik itu yang berasal dari dalam diri sendiri. Karena memang kalau motivasi berasal dari dalam diri sendiri itu memang susah. Artinya tidak bisa kita lakukan dalam waktu singkat. Perlu proses itu pun perlu waktu yang cukup lama. Beda dengan ekstrinsik tadi, kita berikan penghargaan. Siapa yang nilainya 100, Pak guru kasih hadiah. Pasti anak-anak berlomba-lomba. Kemudian siapa yang tidak mengerjakan PR, Pak guru hukum. Pasti anak-anak akan berlomba-lomba untuk melakukan atau mengerjakan PR. Seandainya gurunya tidak melakukan hukuman atau penghargaan, saya tidak yakin anak-anak akan melakukan hal-hal yang positif itu tadi. Jadi perlu yang namanya motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan hal-hal yang positif karena betul-betul mereka inginkan dan mereka menghargai. Kalau saya melanggar atau tidak melakukan hal positif, berarti saya merendahkan diri saya sendiri. Oke, lanjut Pak Jeka. Nah ini tadi. Jadi untuk melakukan yang namanya motivasi perubahan positif menjadi hal yang lebih baik tadi, itu ada tiga cara. Pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sebetulnya apa itu hukuman? Hukuman di sini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi yang namanya hukuman itu biasanya adalah keputusan dari seseorang, entah itu guru, atasan ataupun orang tua kepada orang yang sudah melanggar. Artinya ini tidak ada kesepakatan terlebih dulu. Contohnya tidak memakai sepatu hitam di sekolah. Kemudian ini contohnya saya ubah. Contohnya yang lebih sederhana itu ketika anak-anak berlari ketika jam pelajaran. Padahal itu kan di aturan sekolah tidak ada ya mengatur berlari itu dihukum apa. Tapi tiba-tiba guru menghukum. Kamu berlari membuat berisik, sana. Sekarang kamu lebih baik berlari keliling lapangan 10 kali. Itu namanya hukuman. Karena belum ada kesepakatan bersama. Sedangkan jadi masih bersifat satu arah. Sumber hukuman tadi berasal dari satu arah saja. Jadi berasal dari perintah satu orang. Jadi entah itu guru, manajer ataupun pemimpin. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, sudah disepakati. Contohnya kita di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi ketika anak-anak melanggar keyakinan A, pasti ada konsekuensinya. Misalkan tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya apa? Mengerjakan mungkin di luar kelas ataupun merangkum materi yang sudah diberikan kemarin atau bagaimana. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ditetapkan bersama. Kalau hukuman itu belum. Jadi secara sepihak saja memberikan aturan. Kemudian kalau restitusi ini beda lagi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi ini mirip seperti hukuman, artinya belum direncanakan, dan mirip seperti konsekuensi. Jadi artinya ini gabungan. Jadi restitusi itu ketika anak-anak melakukan kesalahan, guru tidak langsung menghukum, artinya memberikan tindakan secara sepihak ataupun langsung mengaitkan dengan aturan yang sudah ada. Kemudian bagaimana? Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, guru mengaitkan dulu dengan konsekuensi yang sudah dilakukan bersama atau disepakati bersama. Setelah itu tidak langsung konsekuensi dilaksanakan. Contohnya tadi tidak mengerjakan, langsung disuruh mengerjakan keluar. Tidak. Tapi bagaimana? Guru dan anak-anak berbicara secara individual atau secara nyaman, bisa dikatakan kolaborasi. Anak-anak disuruh mencari solusi dulu.
ini gimana ini? Kamu sudah seringkali tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya kan kamu harus mengerjakan di rumah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terjadi lagi? Ya Pak, mungkin saya bisa kerja kelompok. Artinya apa? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka berpikir solusinya apa. Jadi tidak semua kesalahan langsung diarahkan ke konsekuensi. Jadi anak-anak berpikir, oh saya berarti harus kerja kelompok, oh saya berarti harus tanya kepada orang tua supaya PR saya kerjakan. Seperti itu. Jadi anak-anak mencari solusi sendiri. Lanjut Pak Jinal. Ini ada posisi kontrol yang dilakukan guru. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, ini ada posisi kontrol. Ini saya yakin Bapak Ibu guru ataupun orang tua juga pernah melakukan posisi kontrol ini. Yang pertama itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai teman. Yang ketiga, guru membuat merasa bersalah. Yang keempat itu pemantau. Yang kelima itu manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol, tapi tidak semuanya ini baik dilaksanakan. Jadi melihat situasi dan kondisi. Monggo Pak Jana lanjutkan. Ini ada contoh penerapan posisi kontrol guru pada kasus murid tidak memakai atribut. Jadi tindakan guru itu bermacam-macam. Dalam satu kasus guru bisa melakukan berbagai tindakan. Tadi ada 5 tindakan. Ini contohnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera dari sini. Saya lanjut. Nah, jadi ini ketika guru sebagai penghukum, kalimat yang biasa digunakan oleh guru itu seperti ini. Ini contohnya. Kamu tidak memakai atribut lengkap ketika upacara, maka kamu harus hormat pada bendera selama 1 jam. Biasanya nadanya ini nadanya keras atau tinggi. Kamu tidak lengkap, sekarang hormat pada bendera selama 1 jam. Artinya apa? Hukuman di sini bersifat menyakiti, bisa berdampak negatif, bisa menimbulkan dendam dalam diri orang yang dihukum, baik itu murid ataupun anak. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Ini biasanya guru itu dengan nada yang lemah lembut. Contohnya seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi ketika tidak memakai atribut, tidak memarahi, tidak langsung untuk upacara bendera, tapi lembut. Berapa kali ibu bapak harus mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi nanti anak-anak ketika mendengar kata-kata ini dari bapak ibu, pasti mereka merasa, duh iya ya, aku sudah berapa kali nih ya, selalu saja aku mengecewakan bapak ibu. Artinya mereka bukan dendam. Kalau yang pertama mungkin ada efek negatif dendam, bolak-balik dihukum, seperti itu. Lanjut Pak Jina. Kemudian ada guru sebagai posisi teman. Ini sama ya, mirip lemah lembut, tapi mungkin ini dalam pengelolaan kalimat saja yang berbeda. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Artinya kita ngobrol dari hati ke hati, itu kalau teman ya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau pemantau itu ketika seseorang atau murid melakukan kesalahan, maka akan dikaitkan dengan konsekuensi atau kesepakatan yang sudah dibuat baik di kelas maupun di sekolah. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi solusi pada pemantau ini semuanya berasal dari guru atau orang yang memberi hukuman tadi. Jadi solusi tidak berasal dari murid, tapi solusi berasal dari guru atau pemantau. Lanjut, Cina. Kalau yang manajer ini adalah yang terbaik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi ketika anak-anak tidak memakai atribut lengkap, tidak langsung hukum, tidak langsung mengaitkan dengan aturan sekolah. Terus bagaimana? Ditanyakan, kamu tahu kesalahanmu? Pasti anak tahu. Oh iya mak, saya nggak pakai atribut.
Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ya Pak, besok saya siapkan sebelum saya berangkat sekolah dari sini, atau saya minta tolong orang tua di hari ini. Artinya apa? Anak-anak akan mencari solusinya sendiri. Jadi manajer itu seperti itu. Jadi guru tidak harus mencarikan solusi untuk anak-anak, biar anak-anak berpikir sendiri. Ini memang susah, memang yang paling susah itu bagi manajer. Karena untuk memunculkan yang namanya kesadaran diri itu yang susah. Lanjut Pak Jenal. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi semua kesalahan yang dilakukan anak kita, baik di sekolah maupun di rumah, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebetulnya adalah dialog. Bagaimana cara kita mengobrol kepada murid, kepada anak kita supaya tidak menyakiti hatinya, supaya ketika dinasihati murid atau anak kita itu bisa mencari solusi sendiri, sehingga mereka bisa mandiri. Ketika makan kesalahan tahu, oh aku kesalahan ini, maka apa yang harus saya ubah supaya menjadi lebih baik. Lanjutkan Pak Jena, lanjutnya. Nah, jadi tahapan pada segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Jena. Untuk menstabilkan identitas, maksudnya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimat yang digunakan guru atau orang tua, berbuat salah itu wajar. Contoh itu, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak-anak itu ada yang berjalan diajak ngobrol untuk mencari solusi bersama. Lanjut Pak Jena. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kata-kata atau kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut Pak Jena. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ketika menanyakan keyakinan, anak-anak itu melakukan perubahan itu berasal dari dalam diri. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan ketika kita berdialog dengan murid ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tadi contoh dalam beberapa kalimat. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Artinya di sini saya masih tahap belajar, mungkin belum sempurna. Jadi mungkin ketika saya berdialog belum bagus ya, artinya didengar belum enak. Mungkin Pak Jena bisa ditanyakan. Ini melihat dari bukti kamu itu sering sekali terang sekolah. Memangnya ada apa menurut apa sih? Saya melakukan kesalahan karena sering terlambat masuk sekolah. Apakah ingin lagi mau memilih keadaan untuk bermain game harusnya kamu belajar. Mau keyakinan disiplinan atau keyakinan apa yang kamu lakukan. Disiplinnya, kira-kira bisa kamu perbaiki nggak? Gimana caranya memperbaiki? Tidak begitu semangat. Jadi mau mulai besok bapak pengen kamu katakan apa ya? Ini karena mungkin memang melakukan kesalahan. Jadi anaknya takut ketika saya lakukan restitusi sebetulnya saya kan lemah lembut.
restitusi. Setelah berjalan beberapa bulan, saya menyadari kesalahan saya. Saya akan tidak bermain game lagi dan tidur lebih awal. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Ini salah satu restitusi yang sudah saya lakukan dan berhasil. Jadi anaknya sekarang sudah tidak telat, sudah tidak main game malam-malam, jadi sudah tidak begadang. Ini lanjut Kak Zena. Nah, ini ada fakta ini, fakta. Terus ini ada refleksi dari saya ketika melaksanakan segitiga restitusi. Jadi semua segitiga restitusi yang diterapkan oleh saya sendiri tidak selalu berhasil. Ternyata ada faktor yang membuat tidak berhasil. Ketika kita menasihati seorang anak atau seorang murid, tidak selalu yang kita nasihati itu akan melakukan perintah kita. Ternyata apa? Ternyata ada beberapa faktor. Enggak Pak Zina. Ini refleksi dari saya. Segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan, masih ada beberapa anak yang melakukan kesalahan. Artinya di sini saya harus melakukan introspeksi diri. Saya harus melakukan pendekatan yang lebih intens kepada anak-anak tersebut, sehingga hati mereka lebih terbuka untuk menerima nasihat yang saya berikan, sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ini mungkin sering kita alami ya. Artinya murid kita kasih tahu beberapa kali, kita nasihati mungkin lebih dari 10 kali, tetap melakukan kesalahan yang sama. Ternyata apa? Penyebabnya bukan karena kita ngomongnya jelek, suaranya tidak enak, bukan. Karena memang hati kita belum bersatu dengan hati anak. Jadi kita anak-anak belum merasa nyaman, merasa kalau kita ini betul-betul dekat dengan mereka. Itu yang membuat kesalahan selalu diulangi. Dan bahkan itu terjadi pada diri saya sendiri juga. Ketika saya ngomong sama anak saya sendiri, saya nasihati, ternyata saya tahu, oh memang saya belum terlalu dekat mungkin dengan anak saya. Jadi anak saya ketika saya nasihati melakukan kesalahan yang sama. Itu khususnya kepada anak yang sudah dewasa ya, artinya sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang jelek. Mungkin kalau anak-anak masih usia kita memang belum mengerti mana yang baik, mana yang jelek. Seperti halnya Ubed kemarin di Paku, dikasih tahu berapa kali pipa. Mungkin dia itu di mulut, tapi hatinya belum terbuka. Mungkin karena pendekatan kita belum terlalu intens dengan anak itu. Artinya kita mendekati cuma sebatas kita menasihati, belum kita itu betul-betul ingin memperbaiki dia, dan dia pun belum merasa kita itu betul-betul ingin dekat sekali dengan dia, ingin betul-betul menjadi bagian dari dirinya. Itu yang kebanyakan gagal. Jadi saya sadar sendiri karena saya juga masih belajar. Saya ya sering sekali sampai sekarang terkadang masih ngasih anak juga belum bisa anak itu berubah menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang sudah berubah menjadi lebih baik. Saya introspeksi itu ternyata saya belum terlalu dekat dengan anak-anak. Ketika kita dekat dengan anak-anak ini, contohnya gampang sekali, ketika pacaran aja lah, kita dekat kan sama orang. Ketika yang laki-laki, Mas, papa kan aku saiki, kira-kira dijemput kurang, pasti dijemput, ya belum tuh. Itu bagus. Nah, Mas, aku bawa martabak, aku belikan martabak, karena sudah dekat, sudah sayang, mesti dibelikan. Tapi ketika benci setengah mati, aku papakan bintangnya sampai 5 jam tidak dijemput. Karena itu tadi tidak ada rasa nyaman, tidak ada, artinya hatinya belum bersatu. Nah itu, jadi kesalahannya seperti itu. Lanjut, jadi ini pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep pada budaya positif. Yang pertama, dalam penerapan disiplin positif harus bersumber dari motivasi dalam diri sendiri, yaitu intrinsik, sehingga guru bisa menjadi teladan bagi muridnya. Yang kedua, posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer, karena dapat menyadarkan murid akan kesalahannya dan berusaha mencari solusi akan kesalahannya tersebut, sehingga tidak akan terjadi kembali. Jadi dengan manajer tadi, posisi kontrol, anak-anak bisa mengenal perubahan yang lebih baik. Jadi sadar, nggak perlu diingatkan setiap hari. Yang terakhir, segitiga restitusi dapat berjalan lebih optimal
apabila guru dapat melakukan pendekatan individu yang baik, sehingga murid nyaman dan mau membuka hati terhadap nasihat yang telah guru berikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru dan tamu-tamu undangan yang lainnya apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kekurangan atau yang salah saya minta maaf, karena yang saya sampaikan hanyalah sebatas pemahaman saya. Artinya pemahaman saya belum tentu 100% betul. Jadi itu tadi sedikit ilmu yang saya peroleh dari program guru. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak Bunda. Demikian tadi pemaparan dari Pak Bunda. Ini ada waktu 5 menit untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran. Tidak usah banyak-banyak, perwakilan satu guru perempuan dan satu guru laki-laki. Acaranya untuk beliau yang belajar. Saran dipersilakan. Oke, ya selamat hari. Semoga ini bukan kritik pedas ya, Pak. Bukan kritik, bukan masukan, cuma mau bertanya. Yang apa tadi yang 5 peran guru tadi? Lima posisi kontrol guru. Bertanya bukan mengkritik. Ya. Ini ada nama sebagai pendukung, sebagai teman, sebagai merasa bersalah tadi loh Pak. Cuma kali ya. Terus masih jalan Bu ya di sini. Nah, posisi guru kontrol dulu sebagai pendukung, teman, membuat merasa bersalah, memantau ternyata. Ya betul. Sebagai merasa pelakunya merasa bersalah membuat kesana Bang ya. Kadang nih saya sendiri pengalaman juga lah. Mungkin pengalaman yang tahun-tahun yang lalu, bahkan sekarang kan kelas 1 belum begitu kurang ke Jawa lah, belum begitu. Kalau pengalaman yang dulu itu lebih menekankan ke yang nomor 3 ini, kita tidak harus banyak tenaga atau bagaimana caranya membuat anak itu kapok, tapi bagaimana cara kita menanamkan anak itu mengakui kesalahannya, jadi mereka akan merasa bersejarahnya boleh pakai wong dewi ya. Salah satunya mungkin dengan memberikan contoh. Apa maksudnya ya? Karena setiap hari kan saya datang hampir setiap hari ngabuburit Pak Budan. Misalnya kita memberi contohnya anak tadi seperti Bimo kan contoh aja kita lihat. Kita memberi contohnya tidak harus orang lain, tidak harus temannya lain, mungkin juga kita sendiri. Mereka mendino telat, padahal dunia sudah setiap hari telat seperti terwali. Kita memberi contoh mungkin yang real yang bisa langsung dilihat oleh anak-anak. Kadang saya masuk kelas pun yang kelas 1 Buman ini kok ya enak ya kalau seperti anak kelas 1 kan saya berarti jadi kita memberi contoh atau bagaimana belajar itu dengan diri kita sendiri. Jadi seandainya kita berbuat salah ya kita juga harus minta maaf untuk saya kita juga harus konsekuen untuk kesalahan kita juga minta maaf dan juga memberi contoh yang seharusnya dicontoh anak. Karena saya sendiri malu di kelas. Saya itu dalam 1 bulan 2 bulan masuk kerja telatnya mungkin 2 hari. Jadi yang tidak telatnya itu 6 hari. Meskipun di akhir itu kita lihatnya 1 menit, 2 menit sudah terhitung telat dan kita diajar. Cuma bukan anak-anak belum karena masih terbiasa seperti itu Pak. Bukan kritik, bukan apa, cuma pengalaman sendiri aja. Ya betul Bu Mani, membuat merasa bersalah. Artinya sebenarnya tidak hanya membuat merasa bersalah. Semua posisi kontrol yang guru lakukan itu memang yang pertama itu guru harus sedikit teladan. Ini saya juga masih belajar. Artinya namanya belajar itu kan tidak harus langsung nilai 100. Artinya bertahap. Mungkin teman-teman yang lain juga sama. Ketika kita terlambat, mungkin yang biasanya terlambat 15 menit karena sudah belajar mungkin berkurang 10 menit.
berkurang 5 menit, dan nanti pada akhirnya bisa tidak terlambat. Jadi ketika kita menasihati anak-anak, seharusnya memang guru itu memberi contoh terlebih dahulu. Seharusnya memang betul, karena guru itu dikumpulkan ditiru ya kalau zaman dulu artinya. Jadi guru memberikan contoh baru menasihati anak-anak. Terkadang juga sama, guru ketika terlambat pun juga pasti ada alasannya. Nah, seperti halnya ketika restitusi tadi juga sama. Jadi ketika melakukan kesalahan, ditanyakan dulu kesalahannya, alasannya apa. Setelah ditanya kesalahan, kira-kira bagaimana cara untuk merubah kesalahan tadi supaya tidak terlambat lagi. Nah, itu tadi kita mencari solusi. Nah, ketika sudah bertemu, saya berarti harus bangun pagi. Ketika hal itu dilakukan lagi, artinya apa? Artinya kesadaran dalam diri sendiri belum ada atau belum tumbuh. Jadi tadi motivasi berubah belum berasal dari dalam diri sendiri atau bukan intrinsik. Jadi entah itu karena dimarahi atau apa, seperti itu. Jadi melakukan posisi kontrol ini, hal pertama yang harus dilakukan dulu harus menjadi teladan dulu. Kalau belum menjadi teladan, apakah tidak boleh melakukan posisi kontrol ini? Tetap boleh, tapi tetap bercermin pada diri sendiri. Karena kalau kita mengingatkan seseorang tidak perlu kita baik. Selama kita mengingatkan hal baik, itu kan sah-sah saja. Ini wajar, seperti agama saja. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang disampaikan atau yang dibicarakan. Tapi lebih baik itu tadi, guru harus memberi contoh. Ketika guru tidak memberi contoh, saya yakin pasti anak tadi akan melakukan kesalahan lagi. Beda ketika guru tidak melakukan kesalahan, kemudian melakukan posisi kontrol tadi, menasihati anak, ada kemungkinan besar anak tadi tidak akan melaksanakan kesalahan yang sama seperti yang telah guru lakukan. Kemudian kenapa tadi Bu Mani menggunakan membuat merasa bersalah? Memang betul, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah dan pemantau itu merupakan posisi kontrol yang mudah. Artinya mudah itu hasilnya bisa cepat terlihat. Karena apa? Karena anak-anak langsung pada hari itu juga mendapatkan efeknya, seperti hukuman. Mereka langsung mendapatkan efeknya. Tapi apakah posisi kontrol 4 ini ketika guru atau orang yang memberi posisi kontrol tadi berubah sifat atau sikap anak masih tetap positif? Belum tentu. Seperti halnya kita di Bu Mani menyampaikan membuat rasa bersalah. Apakah ketika gurunya tidak Bu Mani, murid akan melakukan hal yang sama? Nah, ini terjadi kepada diri kita sendiri atau sekolah kita. Kenapa ketika ganti guru, anak-anak orang menghormati gurunya? Kok manutnya cuma sama wali kelas atau sama guru yang ngajar? Itu tadi, karena anak-anak sudah nyaman dengan 4 posisi kontrol tadi. 4 posisi kontrol ini semua berasal dari eksternal, dari orang lain. Hukuman, guru menghukum. Apa nanti ketika guru tidak menghukum, apakah bisa menjadi hal yang lebih baik lagi? Belum tentu. Karena tadi, aku sudah dihukum, ternyata saya. Jadi ketika dia berubah akan dihukum. Teman, gurunya, tapi karena aku sayang banget karena aku manutan kalau Bu Fitri. Nah, seperti itu. Ketika tidak ada Bu Fitri, apakah sama? Juga belum tentu. Pembuat rasa bersalah juga sama. Ketika ganti guru atau ganti orang, belum tentu dia akan melakukan hal yang positif tadi. Pemantau juga sama, karena pemantau tadi mengaitkan dengan konsekuensi. Beda dengan itu. Ketika melakukan kesalahan, anak-anak harus berpikir, inilah kamu kan tadi melanggar, tidak memakai ibu, sekarang kamu nanti harus beri. Konsekuensinya seperti itu. Tapi anak-anak harus dikasih tahu, harus mencari solusi. Gimana ya supaya kamu tidak melakukan sering sama ben atribut sekolah bisa dibawa terus atau dipakai lengkap di hari Senin? Mereka pasti akan berpikir, Pak, saya suruh menyiapkan ibu, atau saya pagi-pagi atau hari sebelumnya sudah saya siapkan di dalam tas. Jadi ada kemungkinan kesalahan itu tidak akan diulangi lagi. Ketika gurunya berbeda, pasti kesalahan yang sama tidak akan diulangi lagi. Kenapa? Karena solusinya itu berasal dari dalam diri
bukan orang lain yang memberi solusi atau orang lain yang memberi kenyamanan. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin itu yang saya pahami Bu Andi. Jadi memang betul guru seperti yang dulu baru bisa efektif dalam melakukan fungsi kontrol. Oke, Pak Jenal, saya ingin Pak Jenal. Ya, terima kasih. Satu lagi sebelum kita tutup dari guru laki-laki. Aku. Ya, benar. Ini saya terakhir aja. Kalau saya jarang terlambat benar, tapi yang sering pulangnya kecepatan benar. Tadi kalau nggak ada acara diajak Pak Bondan destinasi saya udah bulu tangkis atau tenis gitu. Tapi memang itu realitanya ini. Pak Bondan tiap hari dari acara. Ini bahasanya aku bukan peningkatan SDM. Jadi kalau jenengan kan belajarnya secara teoritis, kalau kalian itu harus banyak praktek. Jadi di lapangan harus bisa ngajar. Untuk masukannya tidak ada pembenaran, sudah bagus, sudah matang. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan atau minimal dipertahankan. Pak Jenal. Ya, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga tim dari SDN 03 Ramanto yang diketuai oleh Pak Agung, Pak Abel, mobil tiga Satya Wibowo, semoga bisa dipertahankan, semakin kompak, semakin kolaboratif dan bahagia sehat selalu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan berarti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Amin. Musik.